Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pras Library Tutorial. Oke, jadi di sore yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi. Jadi kali ini kita akan membicarakan mengenai debit dan kredit ya. Jadi kalau untuk di akuntansi itu kita mengenal ada namanya debit dan ada namanya kredit. Debit itu adalah posisi di sebelah kiri. Jadi kalau ada neraca berbentuk T, sebelah kiri itu adalah akun-akun atau nilai-nilai yang ada di posisinya debit. Sedangkan di sebelah kanan itu posisinya kredit. Untuk definisi nanti saya tambahkan ya. Nah, kita bicara langsung mengenai contohnya saja. Jadi untuk akun-akun di neraca yang ada di posisi debit atau di sebelah kiri, itu pertama adalah kas. Yang kedua adalah piutang usaha. Jadi kalau untuk kas itu ya kas ya, atau cash atau uang cash, uang yang ada di tangan, uang fisik yang ada di tangan. Apakah itu berupa dari, ini kita bicara ilustrasinya adalah usaha atau bisnis laundry. Jadi kalau berbicara mengenai cash on hand atau uang kas di bisnis laundry, yang pertama adalah pendapatan atau uang yang kita terima dari customer dari hasil jasa laundry. Yang kedua itu adalah dari uang kembalian untuk usaha laundry. Itu biasanya ada modal, mungkin sehari itu ada 50.000 berupa uang kecil untuk kembalian. Nah itu adalah cash atau kas yang posisinya ada di sebelah kiri di bagian debit. Saldo normalnya adalah di debit di sebelah kiri. Jadi ketika dia bertambahnya di sebelah kiri. Ketika dia berada di sebelah kanan, posisinya adalah menjadi berkurang. Jadi bertambah di debit dan berkurang di kredit. Itu untuk semua akun-akun yang saldo normalnya adalah debit. Selain kas ada piutang usaha. Jadi kalau kita menerbitkan invoice atau jasa kepada customer dan belum dibayar secara tunai oleh customer, itu namanya piutang usaha. Jadi piutang usaha adalah pendapatan yang secara cash realnya itu belum kita terima, masih kita terima nanti, makanya dia berupa piutang usaha namanya. Setelah itu ada beban-beban yang dibayar di muka, misalkan beban sewa untuk tempat ya, beban sewa ruko misalkan atau rumah buat lokasi laundry, itu biasanya kita bayar di muka. Kita bayar di muka itu untuk bisa setahun atau 2 tahun. Jadi misalnya kita bayar 10 juta di awal periode, itu nanti setiap bulannya kita harus lakukan jurnal penyesuaian nanti. Cuman sekarang kita belajar dulu mengenai debit kredit, akun-akun apa saja yang ada di posisi debit dan akun apa saja yang ada di posisi kredit. Setelah itu ada peralatan, itu juga ada di posisi debit, bertambahnya di debit. Terus misalkan kita punya persediaan di sini, kalau untuk laundry itu ada persediaan sabun cuci, parfumnya, ataupun kita punya persediaan gas untuk boiler, itu masuk ke persediaan. Jadi persediaannya itu untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual ya, beda lagi persediaan untuk dijual.
Selanjutnya peralatan persediaan. Oke, sebelumnya itu ya yang besar-besar, yang rutin yang umumnya ada di debit. Nanti saya kasih listnya, nanti saya masukkan di Excel biar teman-teman tahu nanti buat contohnya. Lalu untuk di kredit atau di sebelah kanan posisinya itu adalah biasanya yang pertama adalah hutang. Jadi hutang ini adalah hutang usaha atau hutang bank. Kalau hutang usaha ya ketika kita membeli barang ke vendor atau pembelian apapun, tapi kita bayarnya tidak langsung, tidak tunai, tapi membayar secara kredit ataupun membayar di kemudian hari tidak langsung pada saat pembelian, itu dinamakan hutang usaha. Dan itu bertambahnya di posisi kredit, di posisi sebelah kanan, saldo normalnya sebelah kanan. Jadi ketika dia berada di sebelah kiri atau di posisi debit, posisinya menjadi berkurang. Selain itu ada hutang bank. Kalau kita punya hutang ke bank, itu bertambahnya sama di posisi kredit, berkurang di posisi debit, saldo normalnya ada di kredit. Setelah itu modal yang kita setorkan untuk pembukaan usaha kita atau bisnis kita, itu bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Setelah itu ada penjualan. Kalau penjualan atau pendapatan usaha itu adanya di sisi kredit bertambahnya. Sedangkan untuk beban atau biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan itu berada di posisi debit atau sebelah kiri. Saldo normalnya adalah debit. Ini saya lagi posisi OTW pulang ke rumah sore hari. Di sini jam 4:30. Oke, apalagi ya, kita sudah bicara akun debit kredit. Oh ya, untuk semua akun-akun yang ada di posisi debit atau di posisi sebelah kiri itu kita menyebutnya adalah masuk ke dalam aktiva. Sedangkan yang ada di sebelah kanan atau di kolom atau di sebelah kredit itu kita menyebutnya pasiva. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu ya channel ini ya. Nggak ada salahnya kamu subscribe, justru bisa menambah ilmu, menambah wawasan. Oke, mungkin nonton itu untuk video selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Berikut contohnya untuk penginputan jurnal transaksi harian. Jadi di video kedua kemarin kita sudah membuat jurnal, kita buat neraca pembukaan atau opening balance. Nah, di opening balance itu itu menjadi acuan atau dasar untuk kita melakukan penjurnalan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh yang ada terjadi di laundry ya selama seharian. Nanti kita akan buat ilustrasi transaksinya per hari, lalu kita akan lakukan penjurnalan. Oke, sekarang saya coba jelaskan sedikit tentang siklus akuntansi ya. Jadi siklus akuntansi itu mulainya dari pencatatan atau penjurnalan. Nah, di sini ada yang saya terangkan tadi, akun-akun yang saldo normalnya ada di debit ataupun kredit. Nah, ini teman-teman harus hafal. Tidak harus hafal juga, nanti saya akan berikan catatannya di Excel ya. Jadi kalian bisa dengan mudah nanti tinggal lihat. Nah, setelah penjurnalan, dari hasil jurnal itu kita masukkan ke dalam catatan buku besar namanya, atau ledger. Ledger ini terdiri dari akun-akun.
Jadi masing-masing akun itu mempunyai buku besarnya sendiri-sendiri atau ledgernya masing-masing. Misalkan kas ya mempunyai ledger kas, piutang usaha mempunyai ledger piutang usaha, lalu ledger bank mempunyai ledger sendiri, ledger bank, dan sebagainya. Setelah dari ledger atau buku besar, nanti akan di akhir periode pencatatan selesai per 31 Desember tahun yang bersangkutan. Di situ nanti ada saldo. Saldonya akan kita pindahkan semua yang dari buku besar itu ke neraca percobaan atau trial balance. Nah, di sini kita kumpulkan semua saldo-saldo yang ada di buku besar itu sehingga membentuk suatu neraca. Dari neraca ini kita lakukan penyesuaian-penyesuaian, ada jurnal penyesuaian nanti di akhir tahun. Apa saja yang perlu disesuaikan nanti bisa sambil jalan, nanti ada contoh-contohnya, yang contoh transaksinya. Setelah itu, setelah jurnal penyesuaian, kita bisa terbitkan laporan keuangan, yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi. Setelah neraca dan laporan laba rugi terbentuk, setelah itu masih ada lagi, yaitu kita membuat ayat jurnal penutup. Setelah itu sudah selesai satu siklus akuntansi. Kita kembali ke awal lagi, pencatatan transaksi, penjurnalan, dan sebagainya. Nanti satu persatu saya akan berikan contoh dan caranya ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin. Cuma buat teman-teman yang punya bisnis kecil-kecilan, mau memulai tertib pencatatan, silakan bisa ikutin terus channel ini. Kritik dan saran ya, jangan lupa tulis di kolom komentar, atau minta penjelasan lebih lanjut silakan. Insya Allah akan saya jawab semua. Oke, lalu dukung channel ini, jangan lupa subscribe, comment, like, subscribe, dan share video ini jika berguna buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.